Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia, sore untuk kita yang ada di sini. Jadi kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang kita sudah belajar minggu lalu mengenai bagaimana kita menginginkan untuk, bukan kita ya, orang tua, Tuhan menginginkan anak-anak kita untuk menurut orang tua secepat mungkin, atau namanya prompt obedience. Jadi waktu lalu kita sudah belajar bahwa sebenarnya anak-anak kita itu kenapa mereka tidak menurut kita pertama kali kita panggil mereka, karena kita sendiri yang melatih mereka untuk menurut orang tua. Waktu kita menggunakan metode oke, saya mau panggil kamu anak, saya hitung sampai 3 ya, kalau tidak datang mama atau papa akan cubit atau akan pukul, akan seperti mengancam anak itu. Jadi kita sendiri sudah melatih anak kita itu untuk menurut orang tua sampai kita berkali-kali panggil 2, 3, 4, 5 kali baru mereka dengar. Jadi kenyataannya kita sebenarnya yang men-training kita punya anak-anak atau mau program mereka untuk tidak obey atau tidak menurut orang tua pada waktu orang tua memanggil 1 kali. Oke, makanya kalau anak-anak tidak menurut kita waktu kita panggil dalam 1 kali, itu jangan kita marah karena kita sendiri yang memprogram mereka untuk tidak menurut ya. Itu yang kita sudah belajar waktu lalu, dan kemudian ini hanya review sebentar. Jadi yang kita lakukan adalah kita berbicara kepada mereka mengenai masalah yang sudah terjadi, yaitu kita minta maaf kepada anak-anak yang mana kita sebagai orang tua yang membuat mereka itu tidak menurut dalam waktu yang cepat atau prompt obedience. Jadi prompt obedience itu adalah penurutan pada waktu orang tua memanggil pertama kali. That's prompt obedience. Sama dengan Tuhan menginginkan kita prompt obedience, waktu Tuhan berbicara 1 kali, itulah kita menurut ya. Makanya kan di Alkitab ada prinsip-prinsip dibilang, kalau kamu mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Atau di Mazmur 119 dia bilang, saya cepat-cepat dan tidak menunda-nunda untuk menurut akan hukum Tuhan. Jadi itu adalah prinsip Alkitab yang kita gunakan di dalam mendidik anak. Itu namanya prompt obedience ya. Jadi mereka harus mengerti bahwa kalau mereka menunggu untuk tidak menurut orang tua, itu bukan obedience. Itu bukan obedience atau penurutan. Jadi obedience itu adalah mereka melakukan waktu orang tua bicara 1 kali right away dengan attitude yang baik atau dengan sikap yang baik. Kemudian kita training, praktis anak-anak. Oke, mari kita praktis. Oke, panggil anak-anak 1 kali mereka datang. Ya, jadi kita training yang ini namanya training. Kalaupun di masa lampau kita belum mempunyai anak-anak yang prompt obedience. Jadi itu terjadi kepada anak-anak saya. Jadi kita train anak-anak itu waktu pertama kali saya panggil mereka di training untuk datang bisa saya panggil hanya 1 kali. Seperti itu ya. Jadi praktis. Jadi praktis respon yang benar dengan respon yang tidak benar. Jadi kalau respon yang tidak benar, waktu dipanggil, nggak mau menyahut, ya itu respon yang tidak benar. Dan respon yang benar adalah waktu saya atau waktu mami or daddy panggil 1 kali, anak-anak harus respons right away. Jangan tunggu 2, 3, 4 kali terus mereka respons. Nah ya, 1 kali udah langsung direspons. Ini yang kita sudah belajar. Kemudian, jadi ini adalah langkah-langkah ya, ini hanya review ya, saya hanya review makanya kita cepat. Jadi langkah-langkah berikut adalah berdoa dengan mereka waktu mereka orang tua sudah berbicara bahwa oke, sekarang mami, daddy sudah mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita semua termasuk orang tua dan anak-anak untuk prompt obedience. Jadi sekarang kita akan melakukannya karena ini adalah kehendak Tuhan.
kita sudah training mereka, kemudian kita berdoa dengan mereka, pray with them, minta Tuhan untuk menolong mereka untuk obey right away, atau ada prompt obedience, dan juga pray sama Tuhan untuk menolong kita sebagai orang tua untuk konsisten. Jadi konsistennya itu adalah kita didik anak-anak untuk prompt obedience pagi, siang, sore, besok, lusa, terus harus konsisten ya. Makanya kita juga orang tua sangat harus ada ketergantungan kepada Tuhan untuk kita harus be konsisten dalam mendidik anak-anak kita, terlebih di dalam prompt obedience. Itu waktu lalu ya. Kemudian kita kasih tahu anak-anak kita bahwa dalam beberapa hari kemudian, kalau mereka punya respon salah waktu kita panggil 1 kali, mereka nggak dengar, kita ask them untuk try. Oh, I know. Misalnya Orion, I know, Orion, now mommy is calling you 2 times. First time you don't listen. Now let's try it again, okay? Let's try it again. Let's say Orion in the bedroom and mommy call, Orion, come here. Orion needs to say, yes, mommy, I'm coming. Atau yes, mommy, and then Orion come. Jadi praktis lagi karena ini kan mereka punya habit kan, adalah mereka tidak menurut waktu orang tua memanggil 1 kali. Karena mereka sudah kebiasaan begitu, sudah menjadi kebiasaan atau karakter anak itu, jadi kita jangan expect bahwa besoknya anak-anak akan menurut right away. Nggak bisa begitu, karena perlu waktu untuk mereka bisa mengganti kebiasaan yang salah itu. Jadi take time ya, mereka kebiasaannya itu perlu waktu. Jadi jangan kita expect instantly start responding right away, you know. Karena ini juga orang tua, karena first of all itu salah kita orang tua, oke? Dan kedua, kita harus ingat bahwa anak-anak itu, atau saya sendiri sebagai orang tua dalam mendidik anak atau dalam kita punya karakter, apakah kalian pikir karakter kita itu, misalnya Tuhan mau saya seperti A, misalnya saya baca, and do you think tomorrow kita langsung udah perfect? Ya, dengan pertolongan Tuhan seharusnya begitu ya. Cuman karena manusia itu, karena sudah terbentuk karakternya, sometimes perlu waktu untuk betul-betul ganti habit yang salah kepada habit yang benar ya. Makanya anak-anak juga seperti itu. Jangan kita langsung, oh mereka tidak menurut, terus kita langsung marah sama mereka atau punish mereka. No, we need to be patient atau sabar seperti Tuhan Yesus juga, merciful, gracious, and long suffering ya di sini. Kepada kita, kepada saya sendiri, dan kepada teman-teman semua, begitu juga kita dengan anak-anak kita. Dan kemudian setelah beberapa hari kita ingat mereka dan practice correct behavior atau tingkah laku yang benar, yang mana mereka harus respon pertama kali orang tua bilang, kemudian kasih tahu kepada mereka, now you expect them. Jadi bilang, okay, now karena kita sudah practice tiap hari, dan kita lihat bahwa mereka itu sudah mulai prompt obedience atau menurut dengan cepat. Kemudian kita kasih tahu sama mereka, okay, now kalau misalnya ini contoh, kalau Orion nggak dengar mami the first time, kita kasih tahu kepada mereka dan continue this way without reminders. Jadi kita orang tua udah nggak ingatkan mereka lagi, karena saya punya job sudah kasih ingat mereka kan, udah berapa hari training. Mereka gagal, kita training lagi. Jadi kasih tahu, okay? Now no more reminder, okay? Kemudian kita kasih sesuatu easy atau fun comments early in the morning, early in the day. Kemudian waktu anak-anak itu menurut, kita praise mereka, puji mereka, yang mana oh good job. Jadi mereka waktu kita pertama kali, misalnya kita kasih contoh last time, oh Orion bisa ambil enggak mami punya glasses, bisa ambil enggak, can you get mami punya eye glasses?
waktu dia ambil, jadi dia dengar satu kali, dan itu perintah yang bukan perintah yang sulit untuk dia mau bikin, itu sangat easy, ambil, kasih. Jadi waktu dia bikin satu kali itu, kita puji dia, oh thank you so much Orion, and then kita kasih, kita giving him a big hug, and say thank you so much for helping mommy. Jadi kalau di rumah ada 2 anak atau 3 anak, anak-anak yang lain bisa lihat dan mereka mau, oh kita juga mau menurut orang tua ya. Karena misalnya kakak saya atau adik saya menurut, dan mami give hug, mami kiss, praise dia. Jadi mereka akan eager untuk mau menurut sama orang tua. Itu dia. Kemudian ini yang Ellen White bilang, bahwa kalau anak-anak bantu orang tua, pujilah anak-anak atas bantuan yang mereka berikan kepada Anda. Ini kan, pujilah anak-anak ketika mereka melakukannya dengan baik, karena pujian yang bijaksana adalah bantuan yang besar bagi mereka. Itu dia ya. Jadi pas mereka sudah ada prompt obedience, atau mereka sudah menurut right away, kita so thank you so much, atau hug, atau kiss, atau kalau di orang di Indonesia chest, atau kalau di sini high five, kayak begitu ya. Jadi mereka itu realize bahwa kita ini sebagai orang tua itu appreciate, sangat menghargai apa yang mereka lakukan ya. Jadi dengan hal seperti itu akan membantu mereka, akan encourage mereka, mendorong mereka untuk obey orang tua. Dan ini kutipan Ellen White, yang mana Ellen White juga bilang kalau anak-anak melakukan sesuatu yang baik atau menolong kita, kita harus berterima kasih dan praise mereka, puji mereka atas bantuan yang mereka berikan. Oke, nah itu let me see. Ya, oke. Jadi itu yang terakhir yang kita yang kita belajar ya waktu minggu lalu. Oke, jadi karena kita hanya mengulang, waktu lalu kita go slow, slow untuk setiap poin kita coba explain, dan teman-teman juga sudah kasih masukan, kasih komentar, dan semuanya itu baru kita akan pergi ke poin yang berikut ini. Tapi sebelum kita masuk ke poin yang baru, bagaimana untuk anak-anak bisa mempunyai penurutan yang cepat, apakah teman-teman yang lain ada mungkin pertanyaan atau tambahan dari pelajaran minggu lalu atau pelajaran yang kita baru review pada saat ini sebelum kita lanjut? Atau mungkin ada pengalaman or anything sebelum kita lanjut? Oke, silakan. Ada yang mau? Oh, enggak ada ya? Oke. Oke ya, jadi itu langkah-langkah yang kita sudah belajar pada waktu lalu. Oke, sekarang kita akan lanjut. Dan mudah-mudahan pada saat ini, hari ini kita akan selesai mengenai prompt obedience atau penurutan yang cepat daripada anak-anak kita. Oke. Nah, sekarang langkah yang berikut ya. Jadi sesudah orang tua mengaku orang tua bersalah, kalau anak-anak sudah besar ya, kalau anak-anak masih kecil belum mengerti, then we don't have to do it, kita minta maaf sama Tuhan dan kita lakukan kepada anak-anak. Kemudian kita kasih tahu bagaimana itu prompt obedience, kita practice, kita kasih reminder sama mereka, oke, dan habis itu kita kasih tahu bahwa next time, tomorrow, kalau misalnya mereka tidak prompt obedience, itu udah kita orang tua udah nggak remind lagi, karena kita mau, kita mau bahwa mereka itu juga kita mau bahwa mereka itu juga bisa mengikuti kita sebagai orang tua tanpa orang tua harus kasih ingat terus. Jadi harus ada waktu di mana mereka harus mengerti bahwa prompt obedience itu tanpa harus ada orang yang kasih ingat terus. Itu namanya kalau kita orang tua outside control, kalau mereka mau obey dari dalam diri mereka, itu namanya inner control. Ya, nanti kita akan coba lebih dalam itu waktu kita belajar mengenai training the children. Jadi
tanpa reminder lagi, orang tua harus expect bahwa sekarang anak-anak pertama kita udah minta maaf. Mereka sudah di-train. They know, mereka tahu bahwa apa yang orang tua expect dari mereka. Mereka tahu, mereka ngerti sekali apa itu prompt obedience. Orang tua sudah kasih ingat beberapa hari, sekarang kita orang tua akan expect mereka untuk prompt obedience without reminder. Dan ini yang kita akan lakukan, dia punya langkah berikut. Oke, ini dia ya. Langkah berikut adalah kita akan menentukan an appropriate consequence for disobedience. Oke. Nah, ingat ya, karena sebelum kita ke sini, kita kan sudah kasih waktu lalu ya. Tuhan, karena kita mau didik anak itu harus punya prinsip-prinsip Alkitab yang mana Tuhan juga bagaimana dia mau didik kita sebagai anak-anaknya. Dan kita lihat waktu di Taman Eden, Tuhan kasih perintahkan, thou shall, kamu harus bikin ini, thou shall not, kamu nggak boleh bikin ini. Dari perintah Tuhan itu, waktu kamu bikin ini ada konsekuensi. Ya kan, kalau kamu tidak menurut, thou shall surely die. Berarti kalau kamu menurut, thou shall not surely die. Itu ya, dia punya konsekuensi. Jadi kita lihat di sini bahwa sesudah kita praktis, sesudah kita kasih ingat anak-anak itu, semua kita sudah bikin, sudah berdoa dengan anak-anak itu, anak-anak sudah tahu apa yang orang tua harapkan. Sekarang kita harus kasih tahu apa konsekuensi kalau anak-anak tidak obedience. Oke, jadi yang kita kasih tahu misalnya ini, misalnya faith. Oke, misalnya contoh faith. Oke, faith. Jadi apa sekarang? Nah, jadi sekarang tanya ya, ask question. Oke, jadi sekarang apa kira-kira yang torang belajar selama ini? Apa kira-kira yang mami atau daddy harapkan dari faith? Oh, oke. Mami daddy mau faith untuk menurut secepat mungkin atau prompt obedience. Oke, jadi faith so tahu toh from obedience, orang sudah praktis, orang sudah berdoa, semua yang sudah dibikin, oke? Sudah berapa hari diingatkan terus seperti itu. Nah, sekarang ini yang part yang mungkin yang paling bukan paling susah ya, yang paling nggak enak lah. Jadi sekarang oke, karena Tuhan juga oke, karena our heavenly Father, Bapa kita di surga juga sudah berikan contoh kepada kita semua. Kalau kita menurut ada konsekuensi, yoto. Kalau kita nggak menurut ada konsekuensi juga. Jadi kita bisa explain kepada anak-anak kita. Nah kemudian jadi kita sekarang terangkan, oke. Jadi kira-kira kalau Tuhan mau untuk kalau kita menurut ada konsekuensi, kalau kita tidak menurut ada konsekuensinya. Jadi sekarang kira-kira menurut faith, apakah kalau faith menurut, tidak menurut bagaimana dan kira-kira mami dan daddy mau bikin? Oh, ada konsekuensinya. Oh, oke. Jadi berarti waktu mami or daddy panggil satu kali, terus faith enggak dengar, ada konsekuensi. Iya kan? Jadi kita harus kasih tahu kepada faith apa itu konsekuensi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita akan mau tanya pertanyaan dulu. Karena kita kasih contoh faith. Oke, ada Wanda sini. Apa Wanda bisa dengar kita punya suara Wan? Karena kita mau tanya sama Wanda. Wanda bisa dengar? Halo, lagi live sebentar, Joy. Oh, oke. Kak Roy juga. Kak Roy. Oke, Kak Roy bisa ya? Oke. Jadi untuk Kak Roy misalnya waktu Kak Roy lihat faith, misalnya ini contoh ya, dari faith itu tidak ada penurutan kira-kira. Jadi yang Kak Roy bikin konsekuensinya apa untuk faith gitu. Apa kira-kira konsekuensi yang Kak Roy lakukan untuk faith kalau dia tidak menurut atau anything yang ada dia punya konsekuensi. Kira-kira apa Kak yang dilakukan untuk faith?
Ya, jadi kan sebelumnya sudah diberitahukan dia Iya, punya. iya, betul. Iya, jadi sudah dikomunikasikan dan sekarang sudah waktunya untuk menjalankan. Iya, iya. Jadi kalau tidak menurut, Mhm. maka konsekuensi yang sebelumnya sudah dikasih tahu dengan jelas dan pengertian dan Mhm. sudah dikonfirm dia mengerti sebelumnya, sehingga kalau saatnya ketika itu sudah dikasih tahu Mhm. dan ada terjadi pelanggaran, maka tidak berubah, harus konsekuensinya jalan sesuai dengan apa yang sudah dikasih tahu sebelumnya gitu. Mhm. Gitu mungkin Oke, iya, iya. setiap konsekuensinya bisa beda-beda, tapi apa yang sudah diinformasikan itu harus dijalankan gitu. Oke, oke. Apakah Kak Roy mau share kira-kira konsekuensi apa yang Kak Roy pernah lakukan untuk Faith kira-kira, atau atau private? Nggak apa-apa ya, nggak Oh, oke, apa-apa. oke. Jadi misalnya kan Mhm. dia ada waktu dia nonton video Alkitab ya di Mhm. YouTube ya, jam dia pegang itu, dan dia komunikasi juga dengan teman, dengan misalnya dengan Claire gitu ya, untuk messenger gitu, atau dengan Nona gitu. Jamnya itu nanti jam 3 ya, jam 2 atau jam 3 sampai jam sudah mau mandi gitu ya, mandi sore itu waktunya dia pegang. Nah, kalau misalnya dia sudah lebih awal pegang itu, belum DP jam misalnya, itu nanti konsekuensinya dia enggak, untuk beberapa waktu enggak, jadwal itu di stop gitu, dia di stop misalnya, iya gitu, seperti itu. Jadi dia tahu kalau dia melanggar, nanti dia malahan akan lebih rugi gitu, dia punya waktu nonton video Alkitab, story Alkitab atau apa yang nature juga bisa kita kasih. Nah itu dia nggak dikasih lagi nanti untuk beberapa waktu ke depan gitu. Gitu ya. Oke, oke, I see. Gitu, Oke. ya. Jadi di restrict ya, dia punya apa namanya, dia punya waktu untuk menonton gitu, untuk menonton cerita-cerita di Alkitab. Oke, thank you Kak Roy. Kita mau tanya, oke, Brother Hailey, Brother Hailey kita tahu ada anak-anak juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pelanggaran di anak-anak atau anything ya yang kita lihat di anak-anak, kira-kira konsekuensi apa yang Brother Hailey pernah terapkan kepada anak-anak atau masih terapkan kepada anak-anak? Apa kira-kira yang Brother Hailey lakukan untuk anak-anak? Apa ya, oke, silakan. Oke. Jadi kebiasaan kami itu biasa kan ada ibadah pagi, ibadah malam, kemudian jadi sudah ada jadwal tertulis gitu. Anak-anak saya yang besar itu dia sudah bisa baca kan. Jadi adiknya akan mengikuti kakaknya. Saya hanya bilang kamu harus lakukan yang baik gitu. Kalau kamu lakukan yang jahat, nanti kamu dapat imbalannya dari adikmu gitu. Aku bilang cuma begitu sih. Nah tapi keduanya itu biasanya konsekuensinya itu bersih-bersih rumah. Oh, oke, oke. Jadi kalau contohnya ini si adik ini bangunnya telat. Ini kita sudah nyanyi berdoa ibadah pagi gitu, bangunnya telat. Dibangunin nggak mau bangun. Nanti setelah itu bangun sudah, dia mau pilihan. Mau bersih-bersih kamarnya, atau nyapu di teras, atau nyapu di dalam rumah, atau bantu ibu masak gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang biasa kami lakukan sih. Jadi enggak yang dulu, tapi pernah sekali saya pernah coba ketika enggak mau ibadah ada konsekuensi. Jadi kalau saya datang telat pulang kerja gitu, waktunya ibadah saya pulang terlambat, tidak bilang dulu sama anak-anak, saya coba konsekuensi bersama. Ini pokoknya yang enggak ikut ibadah malam, ini dia harus di luar rumah gitu. Jadi anak-anak pernah saya kasih konsekuensi seperti itu. Jadi kalau
siapa saja, entah saya, entah istri saya, waktunya harus ibadah tapi tidak ibadah, dia harus di luar gitu. Nah, waktunya biasanya yang paling susah itu yang paling kecil sih. Paling kecil, paling susah. Sampai sekarang itu paling susah untuk diajak ibadah. Cuma kami memang tidak berlakukan konsekuensi yang harus pukul, enggak sih. Itu jauh dari pikiran saya. Jadi biasanya hanya pokoknya rapikan seluruh rumah atau mainanmu sendiri gitu. Itu saja konsekuensinya. Kan untuk rapikan mainan kan nggak mudah ya. Apalagi mainan yang diberikan oleh kakek neneknya, tantenya itu banyak sekali. Jadi itu cukup banyak, harus punya kamar sendiri bahkan. Jadi itu sih yang boleh saya share untuk kalau dibilang konsekuensi yang boleh diberikan. Oke, I see. Oke. Terima kasih. Thank you ya atas pengalaman yang sudah di-share. Oke, satu lagi ya, satu orang lagi kita mau lihat. Oke, ada di sini Brother Eric. Oke, kira-kira kalau Brother Eric ada melihat di sesuatu di anak-anak, kalau misalnya tidak ada penurutan atau suatu kesalahan yang mereka bikin, yang mereka sudah tahu itu satu kesalahan dan mereka harus terima konsekuensi, kira-kira konsekuensi apa yang Brother Eric terapkan untuk anak-anak gitu. Kita ingin dengar dari orang tua yang punya anak, yang kita ingin dengar apa kira-kira konsekuensi yang kalian lakukan untuk anak-anak gitu. Apa Brother Eric available? Halo Joy. Ya, Joy, Kak. sambil menunggu Eric, ya silakan. Kita mau tambahkan yang tadi. Oh ya. Sure. Ditambah juga dengan ketika ada pelanggaran, berarti harus menyadari dan mengakui pelanggarannya. Dia harus sudah mengerti kesalahannya, iya. Kemudian juga berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Itu minta ampun dosanya karena sudah melanggar aturan kan. Itu artinya apalagi kalau aturannya betul-betul kena dengan pelanggaran hukum, misalnya hari Sabat gitu, ada yang sudah melanggar hari Sabat, itu hal yang dibikin gitu. Jadi tambahan dengan itu juga gitu, harus diingatkan akan kesadaran dan minta maaf dan minta ampun dosa kalau ada hubungan dengan pelanggaran hukum Tuhan. Ya, terima kasih. Thank you Kak Roy, thank you. Betul ya, that's right. Jadi anak-anak itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi jadi mungkin Brother Eric tidak available. Jadi konsekuensi jadi setiap orang tua beda ya, beda konsekuensi yang kita terapkan kepada anak-anak. Jadi apapun itu konsekuensinya, kita harus kasih tahu kepada mereka. Kalau mereka tidak menurut secepat mungkin, ini konsekuensi yang akan mereka terima. Misalnya kalau Brother Hailey anaknya bersih-bersih rumah atau bersih mainannya, pokoknya setiap tidak ada penurutan yang cepat itu selalu ada konsekuensi dan mereka harus dikasih tahu in advance bahwa karena Tuhan juga waktu kita tidak menurut, Tuhan sudah kasih tahu in advance kan bahwa ini konsekuensi yang kalian akan terima waktu tidak ada penurutan. Saya ingat pelajaran mengenai apa itu yang bangsa Israel itu 70 tahun ditawan di Babylon. Itu kenapa? Karena mereka tidak memelihara keep the Sabbath land for 70 years ya. Makanya mereka ditawan ke Babylon 70 tahun. Jadi sebelum mereka ditawan sudah ada peringatan, sudah ada kasih tahu kalau kamu tidak menurut ini yang akan terjadi. Jadi itu juga yang kita terapkan kepada anak-anak bahwa kalau kamu tidak menurut orang tua pertama kali dibilang, inilah dia punya konsekuensi. Jadi, dan sekarang dia punya langkah berikut. Dan waktu mereka, ini tanda kutip ya, forget, berarti waktu mereka tidak menurut pertama kali, the first time kita sudah panggil mereka, mereka tidak menurut. Jadi ingat ya, ini konsekuensi ini udah yang paling terakhir. Karena apa? Semua langkah-langkah yang kita sudah bikin, dari pertama kita sudah lakukan. Bagian saya sebagai orang tua, saya sudah lakukan.
atau bagian Tuhan yang Tuhan mau lakukan kepada umat-umatnya, dia sudah lakukan. Sekarang Tuhan sudah kasih tahu. Kalau tidak ada penurutan, ada konsekuensinya. Sekarang orang tua sudah kasih tahu, kalau tidak ada penurutan, the first time ada konsekuensinya. Oke, jadi waktu anak-anak tidak obey the first time, ini akan kita lakukan waktu kita ini akan kita lakukan kepada anak-anak untuk konsekuensi. Ingat ya, ini kata-kata kita mau underline, kasih bold di sini, dan kita akan baca kutipan Ellen White. Ini yang kita lakukan ya. Kita calmly, dengan tenang, jangan dengan emosi. Jadi ini sebenarnya untuk peringatan juga, untuk nasihat teguran untuk kita semua, untuk saya juga pribadi. Jangan dengan emosi, tapi dengan calm, dengan lemah lembut, panggil mereka, dan kemudian berbicara kepada mereka mengenai hal itu. Apa hal itu? Karena kita lagi berbicara mengenai prompt obedience. Kita panggil, saya kasih contoh lah, saya punya anak, Orion, oke. Orion, oke, Mami dengan Daddy udah kasih tahu ya, the first time, waktu Mami or Daddy call, apa yang Orion harus bikin? Tanya, oh, come right away, oke. Now, sekarang, did you come when Mami call you? Jadi mereka, oh, no, I did not come, oke. Berarti kita calmly talk to them dan bilang, remember Orion, remember udah kasih tahu bahwa when Orion do not obey Mami the first time, ada dia punya konsekuensi. Oke, jadi sekarang Kak Roy kasih, misalnya ini kepada Faith, atau misalnya kepada anak-anaknya Harley, atau anybody. Oke, now, ini dia punya konsekuensi. And remind them of consequence they will receive, yang mereka akan terima, karena mereka punya disobedience. Oke, jadi misalnya anaknya Hailey, oke, harus bersihin toynya, mainannya, atau sapu di rumah, atau bantu mamanya masak. Mereka harus menerima akan konsekuensi itu. Atau misalnya kalau mereka tidak obey in the first time, misalnya they got time out, sitting on the corner. Jadi untuk sekarang ini kita punya anak-anak, saya punya anak-anak, kita belum kasih misalnya mereka punya konsekuensi itu untuk bantu bikin sesuatu di rumah, karena mereka setiap hari di rumah itu mereka udah ada schedule untuk mereka kerja ini. Misalnya mereka, misalnya contoh Orion pagi atur tempat tidurnya, kemudian dia vakum, kemudian Josiah wash dishes, cuci piring, habis itu help me in the kitchen, atau fold laundry, atau lipat baju. Jadi mereka setiap hari sudah ada schedule yang kita bikin yang akan mereka lakukan gitu. Jadi kalau misalnya mereka main ya, misalnya mereka main. Setiap kali mereka selesai main, kita minta mereka untuk, ini rule ya, salah satu rule di dalam rumah, untuk mereka clean up atau bersihin atau rapiin mereka punya mainan sesudah mereka main. Ataupun sebelum mereka main, misalnya sekarang mereka lagi main, ada itu blok-blok yang mereka bisa susun-susun begitu, bisa bikin rumah, bisa bikin rel kereta api, bisa bikin apa aja dari blok-blok itu. Kemudian tiba-tiba Josiah, oh kita udah nggak mau main blok lagi, kita mau main sepeda. Sebelum mereka pindah dari mainan satu ke mainan yang lain, mereka udah harus atur mainan sebelumnya, sebelum mereka pindah ke mainan yang lain. Jadi kita berusaha untuk mereka, oke, kamu main, kamu juga bertanggung jawab untuk rapiin. Kamu main bertanggung jawab, walaupun di rumah kita tahu ya banyak anak. Kalau orang bilang, oh kalau di rumah memang kalau ada anak-anak memang rumahnya akan berantakan. Sebenarnya enggak begitu. Yang akan bikin rumah kita berantakan, kita sebenarnya orang tua yang bikin rumah berantakan dengan cara kita enggak mengajar anak-anak untuk rapiin sesudah mereka main gitu. Jadi pas sesudah mereka main ini, oke, now before you play bicycle atau play something else, mainan yang pertama yang mereka main, mereka bisa clean up.
first of all, kalau mereka clean up itu, jadi mereka ada space untuk main. Coba bayangkan kalau semua mainannya udah di floor, udah di lantai, mereka bisa jatuh kah, atau mereka udah mainnya itu udah bisa apa namanya? Kalau ini ya, saya di rumah itu ada sepeda yang mereka bisa main di rumah, ada sepeda yang di luar rumah. Kalau mereka sudah tahu mainan semua di lantai, terus mereka ada sepeda yang mereka bisa main di rumah, itu mainan bisa keinjak, bisa pecah, bisa rusak gitu. Jadi ada hal-hal yang saya harus prevent atau mencegah untuk mereka juga harus menghargai akan mainan mereka sendiri atau menghargai barang mereka sendiri. Itu yang saya terapkan ya. Makanya kalau mereka tidak disobey, kita belum kasih ekstra kerja ini karena di rumah udah ada schedule untuk mereka kerja gitu. Jadi yang mereka konsekuensi yang kita berikan kepada anak-anak atau kepada orang atau Josiah waktu mereka tidak menurut the first time, yaitu mereka get time out. Get time out itu adalah mereka masuk di kamar, sitting on the corner, kemudian mereka sit down di situ, just wait until kita datang, kemudian panggil mereka. Jadi itu konsekuensi yang kita lakukan kepada anak-anak. Kemudian ini yang kita lakukan. Sesudah kita kasih konsekuensi. Seperti tadi Kak Roy sudah mention ya. Jadi waktu kita kasih konsekuensi sama mereka, atau ada dua konsekuensi yang kita akan belajar nanti, negative consequence dengan positive consequence. Jadi waktu anak-anak menurut pertama kali, mereka menurut orang tua, right away, kita harus kasih positive consequence, yaitu kita praise mereka, itu kan yang Ellen White bilang. Puji mereka, say thank you, good job. Dan kita harus bilang, thank you for obey mommy the first time. Atau thank you for obey daddy the first time. Terima kasih sudah menurut pertama kali mami panggil. Atau, jadi mereka, oh iya betul ya. Ini waktu saya mami bilang satu kali dan saya ikut, ya betul ini yang sekarang kita lagi jalani. Jadi mereka, oh iya betul ini first time mami panggil, jadi udah langsung klik ke otak mereka. Nah, negative consequence, waktu mereka tidak menurut right away, udah ada konsekuensi. Setiap orang tua ada konsekuensi yang kita terapkan di rumah tangga. Jadi sekarang misalnya Orion, go time out on the corner, okay? Because Orion do not obey mommy when mommy call you the first time. Okay, just go in the bedroom. Mommy will come and call you when you're finished time out. Okay, jadi dia pergi di kamar, sitting on the corner. Kemudian pas udah saya lihat, okay, waktunya dia udah selesai time out, yang kita datang ke dia di kamar adalah kita sit down sama dia, and then kita ngomong sama dia. Kita tanya pertanyaan. Nah, ini yang yang prinsip di Alkitab juga, kalau Adam dan Hawa berdosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kan tanya, Adam, di mana kamu? Ya kan? Jadi pertama kali kita datang, we need to ask question, tanya. Okay, Orion, mommy have question. Okay. Kenapa orang get time out? Jadi kita tanya sama dia, kenapa orang get time out? Oh, okay, because Orion do not obey mommy. Oh yeah, because Orion do not obey mommy. Terus kita tanya lagi, do you think is that good or no? Oh no. Okay, that's why, because that is not good and Orion do not obey mommy, that's why Orion get time out. Okay, habis itu dia sudah sadar kenapa dia get time out. Conviction of sin. Okay, conviction of sin. Kemudian the second one, ask for forgiveness. Jadi dia harus berdoa. Kita lead dia, help dia untuk berdoa. Kita bilang, okay, Orion, karena Orion tidak obey mommy right away, now Orion has to pray, ask for forgiveness. Kemudian berdoanya ini ya yang kita doa, kita bilang, okay, Father. Jadi Orion repeat after me ya, karena ini dia proses training untuk berdoa waktu dia salah. Father,
thank you for today. Forgive Orion, ampuni Orion, karena Orion tidak obey Mami right away. Itu yang kita bilang. Karena Orion tidak obey Mami right away. And help Orion, touch Orion heart to obey Mami right away. In Jesus' name we pray, amen. Jadi after begitu, and then after berdoa, kita give hug. Nah, okay, Orion, next time you already ask for forgiveness, you ask God to help you. Now next time when Mami call you the first time, Orion obey, okay? Okay. Jadi itu kita punya cara untuk kita hukum anak kita. Jadi dia time out, kita datang kepada anak itu, atau misalnya suruh bikin ini. Jadi waktu mereka selesai bikin sesuatu pekerjaan, sebagai konsekuensinya kita bisa datang dan talk kepada mereka. Jadi kira-kira kenapa kamu bikin ini? Oh ya, because saya begini-begini. Okay, now because kita tahu itu udah pelanggaran, berdoa sama Tuhan karena tidak menurut as soon as possible yang orang tua bilang, kita minta ampun dosa. Kemudian kita minta sama Tuhan untuk tolong kita atau anak-anak itu untuk bisa obey right away. Jadi saudara-saudara, jadi inilah konsekuensi yang kita bikin. Kenapa harus ada konsekuensi? Supaya anak-anak itu sadar bahwa oh, apa yang orang tua bilang, oke, misalnya orang tua bilang ini, kalau nggak bikin ini, ada dia punya konsekuensi. Apa yang orang tua bilang itu, orang tua itu nggak main-main ya, dan itu juga akan mengingatkan anak itu sendiri bahwa we need to have from obedience. Dan Tuhan mau untuk kita anak-anak mau obey orang tua right away. Jadi itu sebagai peringatan kepada mereka bahwa ini yang orang tua minta, ini yang Tuhan mau, kalau mereka tidak menurut, ada dia punya konsekuensi. Dan selalu konsekuensi itu kebanyakan in reality anak-anak itu nggak suka konsekuensinya itu. Tetapi kalau kita lihat, ini pengalaman saya sendiri ya, kalau saya kasih konsekuensi, negatif konsekuensi kepada orang atau Josiah, kalau saya punya the right spirit, kalau saya punya roh yang benar, saya bicara calm sama mereka, penuh dengan cinta, kasih sayang, sadar bahwa kita semua manusia berdosa, kita jatuh dalam dosa, anak-anak itu mereka akan dengan senang hati, teman-teman, untuk menerima negatif konsekuensi. Oke, jadi kita mau pingin share a little bit. Sedikit waktu Josiah do not obey ya. Waktu Josiah not obey. Jadi waktu dia tidak obey, dia punya konsekuensi itu adalah dia sit on the corner kan, time out, get time out. Kemudian get time out. Waktu dia get time out, karena kita sebagai orang tua punya roh yang benar, lemah lembut, bicara yang benar kepada anak-anak, kita bilang, okay, Josiah, because Josiah do not obey Mommy, Josiah need to get time out, okay? Jadi karena kita bicara dengan penuh kasih, dengan lihat Josiah dengan tatapan yang penuh kasih dan tahu dia itu salah, jadi dia langsung pergi ke kamar, terus ada orang di kamar, dia bilang, Kakak Orion, can you get out from the room, from the bedroom, because Josiah need to get time out because Josiah do not obey Mommy. Aduh, waktu saya dengar itu langsung kayak rasa lucu, rasa kayak gimana gitu. Aduh, istilahnya anak-anak itu dengan senang hati menerima konsekuensi yang mereka tahu mereka itu salah gitu. Orion, get out from the room. Josiah need to get time out because Josiah do not obey Mommy. Jadi dia tahu kalau mereka get time out, di kamar itu hanya mereka sendiri sitting on the corner and I close the door. Itu mereka punya time out. Jadi kalaupun mereka berbuat salah dan kita harus punish mereka, ingat saudara-saudara, untuk punish mereka, kalau kita menghukum mereka dengan kita punya emosi, kita dengan keras, dengan emosi, dengan suara yang tinggi, dengan segala macam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita itu tidak membentuk karakter anak itu dengan benar,
Dan ada satu kutipan yang kita lupa taruh di sini, malah, oke, malah kita merusak mereka dengan memberikan kita punya karakter yang tidak benar. Istilahnya, saya kasih contoh kepada anak-anak bahwa saya itu bisa marah atau berteriak atau raise up my voice di dalam situasi-situasi tertentu. I can do that. Jadi anak-anak juga di dalam situasi tertentu mereka bisa scream, mereka bisa berteriak, mereka bisa marah. Dan anak-anak akan ikut orang tua, akan copy saya. Dan saya lihat itu di anak-anak. Kalau saya dengan spirit yang benar, anak-anak akan mempunyai spirit yang benar. Kalau saya lagi emosi, saya bisa lihat itu terpancar dari anak-anak kita. Jadi waktu lalu yang Ebing pernah bilang atau siapa itu, jadi sebenarnya Tuhan itu sedang membentuk karakter kita dari anak-anak kita sendiri gitu. Tuhan tegur kita setiap hari dengan saya melihat anak-anak saya, wih, anak saya begini. Itu sebenarnya sebagai teguran kepada orang tua. Well, kita yang bikin mereka begitu, iya kan? Jadi untuk mau punish mereka, please. Ini juga remind me untuk kita ya, dan saya berdoa karena orang semua masing-masing ada kekurangannya. Saya mungkin kuat di sini, saya lemahnya di sini. Tapi kita berdoa sama Tuhan untuk Tuhan jangan pernah kita punish saya punya anak dengan saya punya emosi. Karena apa? Saya juga, Tuhan patient kepada saya dengan saya punya kesalahan, and I need to be patient dengan anak-anak saya, dengan anak-anak saya punya kesalahan. Jadi jangan pernah kita dengan emosi untuk mempanis anak-anak ya. Jadi itu suatu hal yang kita mau share sebagai teman-teman untuk mengingatkan diri kita, saya sendiri juga, yang mana kalaupun ada ketidakpenurutan di anak-anak, konsekuensi jalan terus, tetapi saya juga orang tua harus mempunyai roh yang benar dalam mempanis anak kita. Jangan pernah ada emosi yang keluar, dan kalaupun itu kekurangan kita harus minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, seperti pelajaran sekolah Sabat minggu lalu, hari Sabat kemarin, yang mana seperti Yakub itu struggle sama Tuhan sampai memperoleh kemenangan. Itu juga saya harus struggle sama Tuhan dalam kelemahan kita dalam mendidik anak-anak untuk mempunyai kemenangan. Kalau kita emosi dalam panis anak, struggle sama Tuhan untuk tidak emosi dalam mempanis anak, atau dalam apapun, dalam kekurangan kita dalam mendidik anak, harus datang kepada Tuhan dan minta berdoa terus sampai kita punya kemenangan, victory after victory after victory, sampai itu juga menjadi karakter kita, karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam mendidik anak ya. Oke, sebelum kita baca ada kutipan Ellen White mengenai poin ini, apakah teman-teman ada tambahan kira-kira dengan Kalau Joy. Ya, silakan Ebing. Poin ini. Ya, silakan. Ya, kalau kita melihat ya prinsip-prinsip yang kemarin yang Joy udah kasih, sebenarnya sangat kecil kemungkinan anak-anak itu harus dipanis gitu. Kenapa? Karena kita yang memegang kendali terhadap pengaruh dari si anak gitu. Right. Cuma memang ada kecenderungan genetik yang pada akhirnya dia akan keluar ya. Dia akan keluar, dan itu sebenarnya yang pada akhirnya itu mengganggu gitu pendidikan yang atau pengaruh baik yang kita berikan. Jadi seharusnya nggak terjadi kalau kita orang tua itu ada pada rule yang benar untuk mendidik anak. That's true. Tetapi memang akan ada, dan kalaupun ada, jadi betul sekali yang Joy bilang sekali, ekspresi orang tua di dalam memvonis itu apa ya? Itu bisa membuat karakter anak lebih kokoh dalam kejahatan atau dia hilang gitu. Betul. Jadi di dalam apa ya? Di dalam budaya masyarakat kebanyakan yang kita lihat ya, yang disebut pendidikan sebenarnya bukan pendidikan. Jadi ya ini masyarakat ya pada umumnya kita lihat kalau dorang semara dompe anak, dong anggap itu mendidik gitu. Iya, Kalau dong solabrak dompe anak dianggap itu mendidik. Padahal sebenarnya ini lagi menanamkan pemberontakan yang luar biasa kepada di dalam diri seorang anak. Dan betul sekali, ekspresi orang tua itu mereka akan copy gitu.
Dan justru di saat itu kita lagi menanamkan, ya, padahal kita lagi beranggapan kita lagi mendidik nih. Kita lagi menanamkan apa ya, kejahatan kepada seorang anak sebenarnya. Jadi ekspresi orang tua di dalam memberi panis kepada anak itu penting sekali. Makanya memang perlu yang Joy bilang tadi, pergumulan yang luar biasa seperti seorang Yakub. Dan kalau kita benar dengan roh yang benar, yang terjadi adalah seperti juga tadi yang Joyce bilang, kemudian mereka akan semakin mencintai kita. Betul. Kalau vanis kita benar ya, dengan roh yang benar, mereka tidak. Ada begini, anak-anak ketika kita vanis sebagai orang tua, yang terjadi mereka sakit hati dan memendam rasa dendam gitu kepada orang tua. Dan itu membuat apapun disiplin yang kita mau buat, peraturan yang kita buat itu udah gagal. Itu seperti bom waktu yang kita tanam, yang nanti kalau udah besar dia akan meledak satu kali. That's right. Jadi salah satu yang kita lihat tanda bahwa kita benar di dalam mendisiplin seseorang anak atau memvanis seorang anak, mereka akan semakin mencintai kita, bukan sebaliknya. Bukan dendam atau sakit hati. Exactly, that's true. Oke, itu aja dulu Joy, terima kasih. Ya, betul. Thank you Ebing ya. Terima kasih atas tambahannya. Jadi betul yang Ebing bilang itu. Nah, kalau kita panis anak kita atau saya panis saya punya anak dalam emosi, itu anak berpikir saya itu benci sama mereka gitu. Mami tiap apa-apa pukul tiap ini, Jadi saya punya ekspresi itu membuat mereka itu jadi merasa orang tua ini kok kayak nggak suka sama saya, benci sama saya. Jadi itu akan tertanam bahwa the parents doesn't like me, my mom doesn't like me gitu. Tapi kalau kita panis mereka dengan roh yang benar, dengan calm, tanpa suara tinggi, tanpa emosi, anak-anak tahu that kita as a parents love them gitu. Yang mana punishment ini untuk mereka punya kebaikan gitu. They will understand and they will really appreciate. Dan mereka akan menjalani hukumannya itu dengan senang hati gitu. Dan saya sudah pernah alami yang mana yang dengan nada emosi, saya bisa lihat di anak punya spirit, makanya I can testify kepada teman-teman. Ini pengalaman saya sendiri ya. Tapi kalau saya dengan roh yang benar, saya lihat anak-anak roh yang benar juga gitu. Makanya untuk anak-anak mau punya roh yang benar, mau roh yang nggak benar itu sebenarnya dari saya sebagai orang tua memold mereka. Tapi sometimes pun dengan roh yang benar ada juga hal-hal yang mereka, namanya punishment siapa sih yang suka punishment? Enggak kan? Orang juga sebenarnya nggak suka punishment. Tapi kita tanam roh kepada anak-anak itu bahwa kita nggak benci mereka gitu. Kita cinta mereka dan kita mau mereka untuk menurut orang tua, menurut Tuhan, because out of love ya, bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, seperti itu. Jadi ini yang kita mau really emphasize, just in case, okay? Ini just in case ada disobedience di dalam keluarga atau di anak-anak, dan kalau kita harus punish mereka, inilah yang kita harus lakukan, ada konsekuensi, tapi selalu dengan roh yang benar orang tua untuk punish mereka. Oke? Oke. Ada lagi kira-kira? Halo, I. Oh ya, silakan, Li. Ya. Cuma mau tanggapi aja ya, ini pendapat pribadi atau karena kita juga belum berpengalaman ya, tapi kita dengar tadi yang soal punishment, konsekuensi itu. Jadi ada bermacam-macam ya tadi kalau misalnya salah suruh kerja atau apa. Tapi kalau menurut kita ya, kalau punishment atau konsekuensi itu adalah konsekuensi atau punishment ya. Tapi kalau misalnya kalau ini pendapat pribadi ya, mungkin lain-lain bisa kasih tanggapan. Tapi misalnya dia buat kesalahan terus kita suruh kerja, mungkin nanti pemikirannya bahwa kalau nanti dia kerja itu adalah suatu punishment ya. Walaupun dia nggak salah kan tetap dia perlu kerja kan, misalnya dia harus nyapu misalnya. Tapi kalau kita sudah biasakan kalau dia kerja itu karena itu punishment, kemungkinan ketika kita suruh kerja itu sudah merasa itu di punishment ya, padahal dia nggak salah. Mungkin itu. Jadi
itu kayak misalnya dulu ya kalau di sekolah-sekolah di misalnya SLA atau apa, kalau nggak masuk ada dia punya poin-poin gali lubang atau apa kan, Iya, itu that's right. seperti itu. Iya, Tapi apakah itu konsekuensi dan punishment tujuannya seperti itu untuk mereka kerja, atau memang punishment itu memang punishment mereka ya, atau memang harus sesuatu yang dikasih tidak. road kah, harus kasih dengan, tapi sesuai dengan prinsip ya. Iya, Tapi kalau itu yang kita punya pikiran ya, kalau kita kasih punishment dengan kerja akan salah mungkin. Itu kita juga belum pengalaman itu. Mungkin ada tanggapan lain ya. Thank you. Iya. Jadi mungkin sebelum teman-teman lain kasih tanggapan, jadi yang kita bilang, so far di rumah kita nggak pernah kasih anak-anak punishment untuk kerja gitu, nggak pernah. Karena yang kita lakukan itu adalah punishment time out atau rod. Okay, but I'm not gonna talk about rod right now. Kita nanti talk rod di satu session. Tetapi selalu dia punya spirit, okay? Spiritnya itu karena kalau orang tua bilang, kalau orang dengar rotan, langsung kayak selalu berpikirnya ke negatif. Kenapa? Karena ini di ayat Alkitab yang bilang rotan dan pengajaran itu adalah apa ya? Dia punya bahasa Indonesia itu. Jadi untuk ujung rotan kayak ada emas. Ya, seperti itu ya. Jadi selalu kita berpikirnya negatif dan menakutkan gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Kalau orang tua punya roh yang benar. Karena itu prinsip Alkitab loh, dan ada banyak sekali kutipan elemen yang kita bisa share kepada teman-teman itu. Tetapi sebenarnya itu kan sebenarnya nggak perlu ya, itu nggak perlu. Tetapi kalau memang kita lihat, dan untuk saya pribadi kalau rod itu atau rotan itu memang udah super duper istilahnya super duper disobedience, memang udah tinggi sekali ya, kalau dia punya level itu udah memang harus di rod. Tapi ingat, rod itu juga tetap orang tua kam, sebelum di rod kita berdoa, dan ada dia punya step-step yang nanti kita share. Nah, tapi nah itulah. Jadi dia punya negatif konsekuensi itu untuk saya pribadi, saya belum nggak suruh mereka melakukan sesuatu, tetapi either time out atau mereka get rod, atau kalau mereka bicara nasty dari mereka punya mulut, oke, bisa, atau bicara menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kalian tahu kan dia punya whatever lah, oh my gosh atau apa, karena itu pernah terjadi di orang dengan saya, tapi puji Tuhan mereka udah hilang itu. Dan atau screaming kah atau anything nasty dari mouth itu, ada dua yang kita bikin. Kita panggil mereka dan kita berdoa, dan mereka tahu mereka gana kuti di mulut, atau kalau memang udah keterlaluan. Dan ini yang untuk saya bilang untuk kasih kayen di mereka punya mulut, itu sebenarnya bukan dari apa ya, bukan dari kita sendiri, tapi ini dari pengalaman ibu-ibu yang udah share, yang share ini, pelajaran ini yang kita bagikan kepada teman-teman, itu yang dia lakukan kepada anak-anaknya, dan orang ibu-ibu yang lain itu mereka juga bikin hal yang sama. Tapi itu kayen yang mereka pakai itu yang bubuk kayen pepper itu yang pedis. Sebelum mereka kasihkan anak, mereka tes dulu, either terlalu pedis atau enggak pedes sama sekali. Jadi kalau terlalu pedis kan, aduh, kayak mau abuse anak-anak. Tapi kalau enggak pedes ya apa purpose-nya untuk kasih kepada anak-anak, enggak ada pedesnya. Jadi they know, okay, this is gonna sting a little bit. Akan ada rasa pedis sedikit. Jadi itu yang mereka punishment. Jadi orang tua masing-masing tergantung ya bagaimana kita mau punish kita punya anak-anak. Cuman waktu kita lihat, oh kalau sesuatu yang dari mulut, mereka tahu dari mulut harus punishment-nya di sini gitu. Kalau mereka disobey-nya misalnya hanya nggak dengar satu kali atau something, hal-hal yang kecil yang saya lihat, they get time out. Tapi kalau mereka sudah over and over yang mana udah climax itu, sometimes they need to get rod. Tetapi get rod itu pun harus dengan seperti ini ya. Nanti kita baca the next quotation yang Ellen White bilang, roh orang tua itu yang sangat menentukan entah anak-anaknya itu akan bertobat atau malah mereka akan lebih membangkang atau memberontak.
Itu dia. But anyway, apakah mungkin teman-teman ada tambahan mengenai kalau punishment disuruh kerja itu, apakah itu prinsip Alkitab atau roh nubuat atau any comment or anything yang teman-teman mau kasih masukan? To be honest, kita belum pernah baca di child guidance atau Adventist home atau anything yang mana punishment itu anak-anak disuruh kerja. Kita kita belum ada dia punya prinsip atau cerita. Apa mungkin teman-teman ada yang Lali tadi kasih masukan, ada masukan or anything? Selama ini kita belum ada prinsip itu ya. Kalau mungkin ada teman-teman ada masukan, silakan. Ya, halo Joy. Oh ya, silakan Kak Roy. Ya, memang pertama untuk kerja itu kalau di kita itu kan sudah ada dia punya jadwal di mana faith itu ada tanggung jawab untuk pekerjaan yang dia bikin, kayak set up the bed kalau sudah bangun gitu ya. Kemudian nyuci piring, bantu mencuci piring di dapur, kemudian taruh itu taruh di tempatnya di depan di rumah. Sudah ada. Nah, memang kalau kayak kita kasih punishment dengan kerja itu kalau tidak dijelaskan dengan baik juga nanti seakan-akan kerja itu adalah punishment ya, seakan-akan ya. Jadi kalau punishment kerja, jadi kerja itu jadi sesuatu ini. Tapi ada pemikiran juga bahwa waktu Tuhan menghukum umat-umatnya dengan diizinkan ditawan itu jadi pekerja paksa ya. Jadi pekerja paksa di Mesir. Tapi apakah Tuhan punya maksud itu karena diganti pekerja paksa atau situasi yang sulit yang memang Tuhan punya maksud adalah supaya secara keseluruhan supaya umatnya bertobat. Nah, itu yang kita kurang ini, tapi ada pemikiran lah ya bahwa ketika diizinkan di pembuangan di situ mereka jadi pekerja paksa. Nah, apakah dengan cara seperti ini mereka bisa sadar dan bisa ingat bahwa selama mereka menurut yang lalu mereka tidak dalam kondisi seperti ini sehingga mereka harus datang dengan iman untuk menurut kepada Tuhan. Nah, ini cuma jadi pemikiran kita sendiri, belum final untuk ini, masih belajar ya, dan bahkan juga belum terlalu menjadi dibawa kepada attention, dan justru pelajaran yang sekarang ini yang membuat kita ada attention untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini feedback sedikit dari kita gitu. Iya. Puji Tuhan. Thank you Kak Roy. Terima kasih ya. Jadi ya maksudnya kita juga belum bisa kepikir sampai ke situ, karena untuk mendidik anak-anak kita juga jangan salah, kita harus betul-betul tahu bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi apakah yang kita lakukan ini it is God's will or not, seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada nanti baca atau prinsip-prinsip di Alkitab yang bisa kita izinkan seperti itu, ya kita akan lakukan, bisa untuk lakukan itu. Jadi untuk saya pribadi, I have no answer at least right now. Dan kita tahu, yakin dan percaya Tuhan akan jawab pertanyaan yang Lali ada tanya itu tadi. Oke, thank you Kak Roy atas dia punya jawaban. Oke, kita akan lanjut dia punya kutipan. Ini ya yang kita tadi bilang. Dia bilang, jangan biarkan apapun seperti perselisihan atau pertikaian masuk ke dalam rumah. Bicaralah dengan lembut. Waduh, ini yang saya garis merah ini yang sangat penting, yang mengingatkan saya juga pribadi. Jangan pernah meninggikan suara Anda menjadi kasar. Never itu istilahnya kalau dari
0 to 10 itu 0, teman-teman. Jangan pernah meninggikan suara Anda menjadi kasar, dan kita pun dalam pembicaraan itu harus mau panis anak pun itu harus dengan lemah lembut, jangan pernah dengan suara tinggi. Tetap tenang, di sini dibilang, singkirkan mau cari-cari kesalahan dan semua ketidakbenaran. Beritahu anak-anak bahwa Anda ingin membantu mereka mempersiapkan surga yang kudus, di mana semuanya damai, di mana tidak ada satu nada tinggi pun yang terdengar. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, kenapa kita istilahnya dalam menghukum anak-anak kita, kenapa kita nggak boleh suara tinggi, nggak boleh kasar, harus bicara dengan lemah lembut? Karena sifat orang tua anak-anak akan copy kan, iya kan, kita sudah tahu itu. Dan kalau anak-anak selalu lihat orang tua nada tinggi, kasar-kasar, itu akan menjadi karakter mereka. Dan kita tidak mempersiapkan anak-anak itu masuk di surga, karena di surga pun tidak ada nada tinggi yang terdengar, teman-teman. Jadi kalau mereka sudah biasa nada tinggi, kasar-kasar, apa, ini tegurannya untuk saya pribadi. Kalau lihat anak kasar, kenapa? Self correct, self examination. Oh, saya sendiri kasar. What do you expect from your children kalau kamu sendiri kasar? Iya kan? Jadi kalau mereka kasar dan suka nada tinggi, apakah kita mempersiapkan mereka untuk ke surga? Itu selalu harus menjadi pertanyaan untuk orang tua. Jadi sebenarnya punya anak itu sebenarnya itu lagi bukan hanya membentuk karakter anak-anak, itu membentuk karakter kita sendiri. Oke? Yang mana kalau kita kasar, anak-anak akan meniru kita. Di surga nggak ada kasar-kasar, nggak ada nada tinggi. Saya nggak masuk surga, anak-anak juga nggak masuk surga. Jadi dibilang, bersabarlah dengan mereka dalam cobaan mereka yang mungkin terlihat kecil bagi Anda, tapi besar bagi mereka. Jadi kalau misalnya saya panggil, saya bilang, Orion, you need to obey mommy right away, okay? Mungkin buat saya, wah, obey right away, apa susahnya sih? Apa memangkah itu sesuatu hal yang sangat besar? For me mungkin kecil, tapi buat anak-anak itu satu hal yang besar yang they need struggle juga untuk obey right away. Jadi bersabar dengan anak-anak. Ini teguran, bersabar Joy, sabar, jangan pernah kasar, jangan bicara suara tinggi, harus bicara dengan lemah lembut. Karena di surga inilah roh-roh yang di surga, orang yang lemah lembut, tidak pernah kasar, tidak pernah suara tinggi, orang yang sabar. Sebagaimana Tuhan sabar dengan kita dan kesalahan kita, we need to be patient juga dengan anak-anak kita. Kita semua harus tahu ya, kita punya diri di mana, saya punya sifat bagaimana, apa yang saya harus lakukan, harus ada pergumulan sampai betul-betul saya dan anak-anak saya, keluarga saya mempunyai karakter Yesus. Karakter yang harmoni dengan orang-orang di surga. Kalau enggak, waduh, I cannot go to heaven karena saya punya karakter enggak sama dengan orang surga. Anak-anak saya pun yang saya bentuk enggak bisa masuk surga karena di surga mereka punya karakter enggak bisa keterima, enggak sesuai dengan orang-orang yang di surga. Oke, jadi ini satu teguran yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini kutipan quotation ini saya sangat suka karena ini yang selalu mengingatkan terus, ingatkan terus, walaupun udah emosi apapun, Tuhan help me. Jadi ada satu ibu yang kasih kesaksian, yang saya suka, yang dia share dia punya pengalaman, waktu belajar sama-sama ini, dia bilang, kalau dia ini sudah marah karena anak-anaknya bikin kesalahan, ini anaknya ada 2. They both salah ya, anak-anak 2 ini misalnya mereka fight atau udah jadi bikin mamanya itu udah emosi sekali. Tapi dia bilang gini, kamu go to your bedroom and you two go to your bedroom. Please, when you go to your bedroom, you need to pray. Mommy needs to go to mommy punya bedroom. Jadi kamu pergi ke kamar, kamu juga ke kamar, saya, mommy akan masuk ke kamar. Because what? Mommy right now upset, marah. I don't have the right spirit to disiplin kamu. Mommy's gonna go to mommy punya bedroom. Mommy's gonna pray.
after I'm done with my Lord, I'm gonna come and meet you guys. Jadi saya mau berdoa, kalau saya sudah selesai dengan Tuhan, if I have the right spirit, saya akan keluar dan saya akan deal dengan kamu masing-masing. Oh, waktu saya dengar itu saya bilang, oh wow, this is wonderful. Jadi yang dilakukan ibu itu adalah kasih tahu kepada anak-anak, saya juga manusia punya kekurangan, saya bisa marah kepada kamu, saya bisa emosi, but I choose not. Saya nggak mau disiplin kamu dengan emosi. Kita harus bergumul, kalian juga bergumul sama Tuhan dengan kesalahan kamu. Then when we have the right spirit, I can talk to you, I can deal with you. Wow, saya bilang, oh wow, memang betul-betul, memang really, ini diajar self controlnya minta ampun ya teman-teman, yang mana walaupun saya sudah marah, emosi, Lord, I don't wanna get upset, saya nggak mau meninggikan suara saya tahu saya punya kekurangan, kita harus bergumul sama dengan Yakub, pergi ke kamar, Lord, kita nggak mau disiplin, saya punya anak-anak dengan menada marah, saya nggak mau kasar, please help me, berteriak, minta tolong, cry unto God, karena saya nggak bisa make saya punya anak-anak righteous children kalau saya juga nggak righteous, teman-teman. Saya unrighteous, saya mau bikin anak-anak saya righteous, that's impossible. Jadi itu pergumulan orang tua setiap hari, lihat kesalahan anak-anak, saya juga diuji, saya punya kesabaran, saya punya karakter, bagaimana saya ini, dan memang pergumulan orang tua setiap hari itu, but when we get victory, waduh, memang Tuhan akan kasih another victory, lama-lama kita punya victory itu, bicara lemah lembut, nggak pernah kasar, nggak pernah tinggikan suara, jadi kebiasaan, jadi habit, jadi karakter, dan bisa anak-anak lihat kepada orang tua, walaupun seemosi apapun orang tua, mereka tahu mereka bikin suatu kesalahan yang sebesar apapun, the parents never raise up their voice. Orang tua selalu bicara dengan lemah lembut, tidak kasar. Guess what? Anak-anak pun akan meniru apa yang orang tua lakukan. Wow, dan itu akan membentuk satu karakter orang tua dan anak-anak yang selaras dengan karakter di surga. Oke, ada tambahan di sini sebelum kita lanjut? Ya, halo. Ya, silakan Ebing ya. Kak Opin. Kak Opin atau Ebing ini? Dua-dua unmute. Silakan. Oh, Dolphin jadi Dolphin. Oh iya, Kak Opin dulu dan. Oke, Kak, silakan. Kak Opin Pesora nak dapat dengar. Ebing jo dulu, Bing. Mungkin Kak Opin kita nggak ada dengar suara, mungkin. Ebing jo. Oh ya, sudah. Sekarang sudah. Silakan Kak Opin, silakan. Go ahead, Kak. Go ahead, Kak. Sekarang kita bisa dengar. Oh, Ebing mau silakan Bing. Kalau Opin Pesora kita udah nggak dengar sama sekali. Ya. Ya, silakan. Jadi ini satu hal yang kita bisa bilang sangat baik sebenarnya untuk anak-anak, tapi sangat sulit ya untuk orang tua. Nah, kita melihat di sini sebenarnya kesulitannya adalah bagaimana mau berbicara lembut, bagaimana supaya nada itu tidak menjadi kasar, tidak tinggi, kemudian orang tua juga bagaimana supaya tidak mencari-cari kesalahan, bagaimana menganggap remeh akan masalah-masalah mereka. Sebenarnya pergumulannya bukan, kita lihat ya, bukan di sini. Pergumulannya adalah bagaimana kita menyatu dengan hati anak kita. Kalau kita menyatu dengan hati anak kita, saudara-saudara, seperti mereka itu adalah diri kita sendiri gitu. Kita nggak akan bicara kasar sama mereka. Jadi ketika kita mau bicara kasar, kita rasa itu memukul hati saya sendiri gitu. Atau masa sih kita mau cari-cari kesalahan gitu dari diri kita sendiri gitu. Atau kita nggak peduli dengan dengan masalah-masalah mereka, kita anggap itu sepele, kita anggap itu kecil. Enggak, saudara-saudara.
kalau kita betul-betul menyatu hati kita dengan anak kita, ini akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kita akan merasa mereka itu adalah bagian dari bagian dari diri kita yang kita akan jaga. Ya kalau diri kita ya tentu kita akan perlakukan baik-baik semuanya, saudara-saudara. Jadi ini cuma indikator sebenarnya kita gagal menyatu dengan hati anak kita. Itu yang kemarin kita bilang, ada banyak orang tua memberi pakaian, memberi mainan, memberi makanan, memberi rumah, tetapi mereka gagal memberi hati mereka gitu. Kalau kita bisa memberi hati kita untuk anak kita, ya, ini nggak akan terjadi, saudara-saudara. Ini nggak akan terjadi. Kalau kita betul-betul menyatu dengan hati anak kita, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Penyatuan itu membuat kita, masanya kita akan melukai diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin, saudara-saudara. Penyatuan hati itu akan membuat banyak hal yang begitu ajaib. Bahkan ada hal-hal yang mungkin kita nggak akan pernah lihat, anak-anak itu bisa buat lebih daripada apa yang kita inginkan gitu. Ketika ini penyatuan ini terjadi gitu. Jadi ini sebenarnya sisi yang kelihatan ya, sisi yang kelihatan dari ketika orang tua itu gagal menyatukan hati mereka dengan anak-anaknya. Yang terjadi pasti nggak bicara lembut lah. Ya, kemudian nada jadi meninggi, suara menjadi kasar, tidak tenang, suka mencari salah, ya, dan semua yang tidak benar. Kemudian meremehkan keadaan-keadaan masalah-masalah mereka, kita cuma begitulah kan. Iya. Itu tanda kita sebenarnya hati kita telah terpisah dengan anak kita. Nah, sebenarnya tuntutan Tuhan adalah bagaimana kita menyatukan hati kita dengan anak kita. Itu adalah poin paling penting. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, bagaimana ya kita mau bilang? Kita menganalisa ini sama dengan waktu G30S PKI, itu ada sampul 4 generasi harus dipotong. Karena prinsip ini sebenarnya yang mau dijalankan. Kenapa Imam Jesuit bisa bilang, beri anak Anda 1-7 tahun dan kami akan buat mereka akan menjadi setia ya kepada paus seumur hidup mereka gitu. Sebenarnya prinsip ini adalah satu hal yang sangat sulit kalau mau dibuat di dalam kebenaran. Bagaimana menyatukan hati orang tua, tapi di dalam kebenaran dengan anaknya. Kalau di dalam kejahatan, orang tua bisa memfasilitasi ya. Yang penting keinginan-keinginan yang jahat itu bisa difasilitasi dan bisa terjadi penyatuan, tapi dalam kejahatan. Tetapi kalau mau di dalam kebenaran, susah sekali sebenarnya. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya mesti para orang tua mesti rendah hati ya, kita orang tua, kita juga mesti rendah hati menerima kenyataan bahwa ketika kita gagal menyatukan hati kita, ya, ketika kita gagal insaf, kita gagal menjalankan ini, saudara-saudara. Jadi poin yang kita dapat di sini, sisi di baliknya, ini yang kelihatan ya, sisi di baliknya adalah sebenarnya kalau kita bisa menyatukan hati kita dengan anak-anak kita, ini sebenarnya nggak perlu terjadi gitu. Oke, itu aja dulu, Joy. Terima kasih. Iya, thank you, Ebing. Betul sekali ya. Jadi kalau kita bisa, ada kutipan Ellen White yang kita sudah baca waktu lalu, kalau kita bisa bind, kita punya heart dengan anak-anak kita, atau hati anak-anak itu terikat dengan hati orang tua, karena Ellen White bilang cinta itu adalah kunci untuk membuka hati mereka ya. Jadi kalau anak-anak lihat orang tua itu sangat mencintai mereka dan emang betul-betul ya mencintai mereka, peduli dengan keselamatan mereka, peduli dengan kehidupan mereka. Jadi itu yang akan terjadi, memang betul itu terjadi ya. Dan yang Ebing bilang itu sangat betul. Tapi on the other side of the coin, di koin yang lain juga, kita juga sadar sebagai orang tua bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada saat-saat di mana kita juga putus hubungan dengan Tuhan, iya kan? Dan itu yang membuat kita putus hubungan kita dengan
ikatan hati kita dengan anak kita. Jadi di saat itu terjadi juga orang tua juga bergumul gitu. Jadi dan memang betul ya, story after story yang kita lihat dari orang tua, memang pergumulannya itu bukan pergumulan yang biasa-biasa, teman-teman. Pergumulan yang luar biasa, karena kita punya kehidupan juga ada momen-momen yang saya punya hati juga nggak benar gitu ya, mau mendidik anak-anak jadi benar, itu kan jadi ini pergumulan orang tua yang mana bagaimana saya harus tetap connect dengan Tuhan, bagaimana saya harus tetap mempertahankan akan kebiasaan yang baik yang sudah dibentuk itu aduh, dan memang ini ya yang kuncinya itu adalah Christ in us. Christ in us, Tuhan punya righteousness in us, sebenarnya itu akan take care semua masalah. Cuman kenapa ini ada counsel kutipan Ellen White kasih, karena orang tahu orang punya nature itu bagaimana gitu loh. Jadi dikasih ini, dikasih peringatan lagi, di ini untuk tetap terus, kalau ada seperti ini, inilah yang harus kita lakukan. Kalau ada begini, ini yang harus dilakukan ya, seperti itu. Jadi memang betul itu harus kalau kita gali dia punya dalam itu, sebenarnya masalahnya orang tua tidak ada koneksi dengan Tuhan sampai kita mau deal dengan kita punya anak-anak pun sudah bukan dengan cara Tuhan lagi. Oke, Kak Opin, ada mau kasih tanggapan tadi? Mungkin sekarang sudah bisa dengar. Bisa dengar, Joy? Ya, oke. Sudah, Kak. Silakan. Silakan, Kak. Ya, halo. Bisa dengar? Bisa sekali, bisa. Halo, bisa dengar? Bisa, Kak. Bisa. Can you hear us? Can you hear me? Bisa, Kak. Go ahead. Halo. Ya, bisa dengar, Kak Opin. Kak Opin. Oh, oke. Mungkin jaringannya ya yang lagi itu. Oke, nanti Kak Opin bisa just say something ya. Oke. Go ahead, Kak. Ya, oke. Delay sekali ya. Jadi kita mau bilang bahwa halo? Apa teman-teman dengar suara Kak Opin? Hilang, putus. Hilang ya? Oke. Ya, nanti Kak Opin itu lagi ya kalau udah masuk. Kita mau kasih berapa poin sebelum orang tutup. Lali bisa baca ini, Li, kutipan berikut. Oh, mau kasih tanggapan sedikit, sayang. Oh ya, go ahead, Daddy. Ya, silakan. Go ahead. Ya, silakan. Jadi saya pikir ini bukan hanya bagus untuk ini bagus untuk kita di society. Bagaimana kalau kita tidak marah, kita lemah lembut, kalau kita hukum anak kita, itu sangat bagus juga. Itu Tuhan lagi training kita. Astaga. Mana ada? Halo, Dedi nggak kedengaran. Halo. Kita nggak bisa nih HP ini. Halo, sayang, can you? Oh, oke. Oke, nanti dorang Bisa dengar. Halo, sayang, you're breaking up, sayang. Kalau bisa dengar. Ya, sekarang bisa. Boleh ulang lagi? Oke, jadi bisa dengar? Bisa. Oke, jadi ini bukan hanya bagus untuk parent dengan child, tetapi sangat bagus untuk kita sebagai members of society, members of church, members of other family, di mana kalau ini Tuhan lagi train kita untuk finish the work ya, di mana soalnya akan ada masalah-masalah di depan, dan bagaimana kita deal dengan masalah. Kalau kita udah di train dengan deal dengan kita punya anak sendiri,
tidak marah, kalau ada masalah kita lemah lembut, kita punya tone of voice sangat lemah lembut ya kalau ada masalah. Itu Tuhan lagi train kita untuk minister ke kita punya other family member, kakak adik, aunt uncle, tempat kerja, di gereja kita kalau ada masalah. Jadi kita punya reaction jadi Christ-like. Jadi Tuhan lagi train kita untuk finish the work ya, menjadi 144.000 ya, jadi karakter Tuhan Yesus. Iya. Thank you. Betul sekali ya. Jadi trainingnya itu dari rumah, gimana kita bisa deal dengan anak-anak kita, itu sebenarnya lagi train kita untuk bisa deal dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you atas tambahannya. Li, bisa baca Li terakhir, kutipan terakhir sebelum kita tutup. I thought kita bisa finish hari ini, tapi ternyata enggak. But it's okay, no problem. Boleh Li, silakan. Oh, udah. Next quotation. Ini, oke, silakan Li. Biarlah ayah dan ibu mengingat bahwa mereka sendiri juga adalah anak-anak yang sudah dewasa. Meskipun terang besar telah menyinari jalan mereka, dan mereka telah memiliki pengalaman yang panjang, namun betapa mudahnya mereka tergerak untuk iri, dengki, dan berprasangka jahat. Karena kekeliruan dan kesalahan mereka sendiri, mereka harus belajar untuk bersikap lembut terhadap anak-anak mereka yang berbuat salah. Oke, silakan Li, komentar. Jadi iya ini memang di mana kita mendidik anak, sebenarnya kita juga sedang mendidik diri kita sendiri ya ini. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita juga memiliki kesalahan-kesalahan sama seperti mereka. Jadi sebagaimana kita sering melakukan kesalahan, apakah kita mau Tuhan langsung marah ke kita dengan suara atau dia punya punishment? Nah, seperti itu kan. Begitu juga ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, makanya memang kesabaran memang harus ini gampang memang sebenarnya, gampang dibaca memang, tapi memang itu penyerahan yang sungguh-sungguh untuk bisa melakukan ini, bagaimana untuk bisa sabar sama anak-anak ini. Sama seperti Dion bilang juga tadi, kalau kita bisa sabar di rumah, di gereja, di keluarga, di masyarakat pun akan seperti itu ya. That's right. Jadi kalau kita lihat memang di luar bagaimana, berarti di keluarga juga mungkin seperti itu ya. Dia punya efek. That's right. Thank you. That's right. Thank you, Li. Jadi ini juga mengingatkan kita satu ayat Revelation 14:12. Yang 144.000 ayat 12 dibilang apa? Here is the patience of the saints. Ini adalah kesabar. Jadi 144,000 itu adalah salah satu karakter mereka itu adalah patience ya, sabar, panjang sabar. Jangan kita langsung emosi dengan kesalahan anak kita, langsung kalau saya sudah emosi when I see my kids, anak-anak bikin salah, di situ saya punya spirit itu udah salah. Karena waktu saya udah emosi, saya tahu saya akan bicara kasar, saya tahu saya akan hukum mereka dengan roh yang tidak benar. Waktu saya lihat anak-anak bikin salah, I just have to realize, saya juga bikin kesalahan sama Tuhan. Saya harus tahu bahwa kita juga orang dewasa, udah bisa berpikir yang benar, sudah banyak terang, tapi tetap saya bikin, ini Ellen White bilang, tergerak untuk iri, dengki, berprasangka jahat. Jadi karena kekeliruan dan kesalahan mereka sendiri, kita juga harus bersikap lembut terhadap anak-anak yang berbuat salah. Jadi makanya kan ini prompt obedience ya. Kalau kita tahu anak-anak tidak obey atau anything lah yang kita lihat di anak-anak, please be patient. Kalaupun mereka harus terima konsekuensi, treatlah mereka dengan lemah lembut, dengan roh. Kita itu orang tua harus bind the heart of the parents with the children. Harus ikat hati kita itu harus menyatu. Anak-anak itu harus tahu bahwa whatever orang tua bikin konsekuensi apapun, anak-anak sadar bahwa itu bukan orang tua benci atau marah atau emosi, tapi karena orang tua sayang. Makanya saya bilang, teori itu gampang mau bilang, tapi untuk keberhasilan ini harus ada saya punya relationship yang kuat dengan Tuhan. Karena dengan relationship saya yang kuat dengan Tuhan,
power dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita digunakan itu dan bisa berhasil di anak-anak. Man, siapa yang faithful in little thing, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar ya. Jadi mungkin itu yang kita bisa bagikan kepada teman-teman. I hope next meeting itu udah selesai, yang mana kalaupun anak-anak itu bikin kesalahan atau ada sesuatu karena ini from obedience mereka tidak mendengar right away, ada konsekuensinya, tapi konsekuensinya pun harus dengan roh yang benar, sikap lemah lembut, tidak meninggikan suara, dan kita juga harus sadar bahwa saya juga orang tua bikin kesalahan, dan I have to realize juga anak-anak juga ada kesalahan, dan bagaimana kita korek mereka supaya mereka tahu kesadarannya, kesalahan mereka tanpa mereka marah, benci, tapi mereka tahu bahwa itu adalah cinta orang tua kepada mereka. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau kasih tambahan di kutipan ini. Apakah Kak Opin mau say something? Mungkin sudah bisa say itu, Kak, sebelum kita tutup. I know you wanna say something, Kak. Ya, coba Kak Opin. Joy bisa dengar. Ya, oke. Now I can hear. Oke, silahkan, Kak. Halo. Ya, I can hear. Astaga. Bisa dengar? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Bisa ya. Tipan yang sebelumnya itu masalah nada tinggi. Iya. Jadi ya. Wah, putus lagi ya. Enggak, Halo, Kak, bisa dengar ini? Bisa, Kak. Yes, we can. Ya, mau tanggapi apa namanya? Waduh. Well, lanjut Jojoy. Oke. Iya. Ya, nanti mungkin next time ya, Kak, kalau Kak Opin punya good signal reception, jadi bisa Kak Opin tambahin next time. Oke, Kak. Jadi kita punya Bible study saat ini sudah selesai. Baiklah kita apapun yang kita terima hari ini dengan pertolongan Tuhan, kita sebagai orang tua atau anybody, it doesn't have to be the parents dimanapun kita berada. Inilah sifat-sifat atau karakter yang Tuhan mau kita miliki ya untuk anak-anak kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, kita udah finish. Kita punya Bible study.